Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan malam yang saya post ini. Saya bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan hari demi hari sehingga saya bisa share renungan ini. Dan kalau saudara diberkati dengan renungan malam yang saya buat ini, kiranya saudara bisa membagikan kepada orang lain, forward kepada sebanyak mungkin orang, sehingga banyak orang juga semakin hari semakin diberkati dengan firman Tuhan. Dan juga kalau saudara belum subscribe kepada channel GB Immanuel, tempat di mana saya melayani, kiranya saudara juga bisa subscribe, like, dan komen, serta forward channel kami, sehingga pelayanan kami menjadi berkat. Dan hari ini sebelum saudara tidur, kembali kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, dalam konteks atau judul mengenai mengelola hidup kita dengan baik. Sampai hari ini setengah bulan lamanya kita sudah belajar banyak hal bagaimana kita bisa mengelola hidup kita. Dan hal ini juga sangat penting yang hari ini kita pelajari, yaitu bagaimana kita bisa hidup menjaga kesehatan kita. Ini adalah bagian yang penting yang harus kita kelola dalam hidup kita. Kita mungkin bisa punya uang yang banyak atau kemewahan, tetapi kalau kita tidak sehat, kita tidak akan pernah bisa menikmatinya dengan baik. Karena itu kesehatan haruslah hal yang nomor satu yang harus kita jaga dan kelola. Di dalam Alkitab memberikan banyak peringatan dan arahan agar kita menjaga kesehatan kita. Tujuannya adalah agar kita hidup ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita sehat dan tidak sakit, kita bisa bekerja di ladang Tuhan dan menjadi berkat tentunya. Hal ini misalnya dinyatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Paulus mencatat, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun juga. Tentunya kita tahu Paulus menulis ayat ini dalam konteks mengenai percabulan. Dan Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa tubuh itu tidak boleh dipergunakan untuk kecabulan dan memuaskan hawa nafsunya. Semua nafsu yang kita punya di dalam diri kita harus kita kendalikan, harus kita kelola. Nafsu makan misalnya adalah salah satu hal yang mesti kita atur dan kendalikan sehingga kita bisa hidup dengan sehat. Terlebih lagi di era modern ini di mana orang sudah sangat sibuk sehingga junk food atau makanan-makanan yang kurang baik yang disajikan dengan cepat, dikemas dengan cepat, begitu mudah dijual. Sehingga kalau saudara tidak hati-hati, saudara mengkonsumsi makanan itu terus-menerus, maka saudara bisa jatuh sakit. Tuhan mengingatkan kita bahwa kita boleh makan apa saja, tidak ada yang dilarang setelah Tuhan Yesus mati bangkit naik ke surga. Namun tidak semua yang kita makan itu berguna. Kalau kita tahu misalnya makan makanan goreng-gorengan, makan makanan berlemak itu memang enak, tapi itu tidak selalu berguna, bahkan membuat kita sakit. Kita bisa high kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Karena itu kita harus menjaga kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Saudara, mungkin kita seringkali protes kalau kita tidak merokok, kita melihat orang yang merokok, kamu gak boleh merokok, kamu merusak tubuh Allah. Saudara, sadarkah kita kalau kita juga mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menjatuhkan kesehatan kita, membuat kita sakit, itu juga kita tidak menghargai bait dari Roh Kudus yang Tuhan berikan. Kalau kita bisa hidup lebih lama dan lebih sehat, berarti kita bisa berguna untuk pekerjaan dan pelayanan di ladang Tuhan. Lalu di dalam kitab Amsal mengenai makanan ini, nafsu makan ini, Salomo mengingatkan, Amsal 23 ayat 1, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa kita harus menjaga pola makan kita sehingga kesehatan kita bisa baik dan terjaga. Bukan hanya itu saja,
Kita tahu secara ilmu kedokteran kita dianjurkan untuk berolahraga. Karena itu kita pun juga harus terlibat dalam kegiatan olahraga sehingga lemak dan kalori yang ada dalam tubuh kita yang sudah kita konsumsi bisa terbakar, dihasilkan untuk menjadi energi dan dulu dihasilkan menjadi otot yang baik, bukan menghasilkan lemak. Karena lemak itu sumber penyakit. Memang tidak jaminan orang yang jaga makan olahraga pun bisa sakit. Namun secara general bila kita benar-benar melakukan bagian kita dalam hal menjaga makan, berolahraga, juga menjaga pola tidur kita dengan baik, saya percaya kita bisa hidup dengan sehat. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk hidup lebih panjang dan sehat, itu berarti baik sekali. Dan kalau kita sehat, berarti kita bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya renungan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita bisa mengelola hari-hari kita, hidup kita dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.